وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وأحبابه وجنده وأنصاره مفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam kajian Zoom, kajian pagi, Sabtu pagi. InsyaAllah ta'ala, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit masuk pada pembahasan kita yang kita sampaikan, yakni pelajaran atau hikmah yang bisa kita tadabburi dari kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kisah di sini yang berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah kisah yang berkenaan dengan kisah yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atau biasa dikenal dengan hadithul ifk. Hadithu al-ifk atau al-ifk ini ablaghu min al-kadhib, lebih parah daripada dusta, dia lebih parah daripada fitnah. Inilah yang disebut dengan al-ifk, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dituduh oleh orang-orang munafik. Di antaranya atau bosnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin, yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina dengan seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, kita akan ambil beberapa pelajaran, kita akan ambil petikan-petikan dari pelajaran atau kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tamam. Di antaranya kita akan masuk pada sedikit kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tentunya sebagian di antara kita sudah pernah membaca kisah tersebut, ya, di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab sirah, sejarah, atau dalam kitab hadis. Kami akan mengambil beberapa potongan hadis yang tentunya langsung diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari oleh para perawi-perawi hadis. Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, dan tentunya kisah tersebut diriwayatkan oleh para sahabat yang mendengar langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi." Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau ingin keluar pergi safar atau ingin berperang, maka beliau melakukan qur'ah. Qur'ah ini semacam biasa yang kita lakukan pemilihan atau siapa yang berhak, ya, dimasukkan biasa kertas di dalam botol, kemudian
dilihat siapa yang keluar kertasnya. Dia kocok-kocok, dilihat siapa yang keluar kertasnya. Ini yang biasa disebut dengan qur'ah. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa di antaranya yang keluar pilihannya, maka atau keluar namanya, terpilih namanya, maka dialah yang berangkat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih dari satu. Dan yang keluar ketika itu adalah milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharajtu ma'a Rasulillah, dan saya pun keluar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa dzalika ba'dama unzila al-hijab. Dan kejadian tersebut atau berangkatnya saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah turunnya ayat hijab, diwajibkannya untuk memakai hijab. Fa ana uhmalu fi hudaji wa unzilu fihi fasirna hatta idza farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilk wa qafala wa danawna min al-Madinah adhana laylatan birrahil fa kuntu hina adhana birrahil famashaitu hatta jawaztu al-jaysh. Nah, ini ketika apa kata Aisyah, aku dinaikkan karena bersama dengan para pasukan, aku dibawa di atas unta, yang di atas unta tersebut ada tempat khusus untuk seorang perempuan. Ya, mau dibilang apa ya? Hudaj. Hudaj ini seperti kemah kecil yang ditempatkan di atas unta, yang seorang perempuan masuk di dalamnya, ya. Dan tentunya orang yang membawa unta tersebut bisa jadi tidak melihat orang di atas unta tersebut, ya. Tidak melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di atas unta. Artinya beliau ditempatkan di tempat yang layak insyaallah. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami berangkat kemudian kami pulang hatta sampai ketika sudah mendekati Madinah. Rasulullah dan para pasukan beristirahat, ya, beristirahat. Fakuntu hina adzana birrahil, maka aku ketika itu berangkat, aku berdiri. Famashaitu hatta jawaztul jaysh, aku pergi meninggalkan pasukan itu. Lumayan, aku meninggalkan pasukan, melewati pasukan. Ketika mereka lagi istirahat, aku pergi meninggalkan. Falamma qadaitu sya'ni, ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat untuk buang hajat, ya, berangkat buang hajat. Dan tentunya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat buang hajat, ada orang-orang yang membawa Aisyah, yang menjaga Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha di atas unta, ya, di tempatnya itu tersebut, hudaj yang tertutup seperti kemah-kemah kecil, ya, seperti keranda-keranda kecil. Ada yang berangkat membawa Aisyah. Falamma qadaitu sya'ni, ya, setelah saya selesai, akbaltu ila rahli falamastu sadri, aku kembali ke untaku. Ketika itu apa kata Aisyah? Aku memegang leherku. Ternyata kalung, ya, ada beliau memiliki kalung yang hilang, ya, kalungnya hilang, ya, jatuh ternyata. Fahabasani ibtigha'uhu wa aqbala ar-rahtu alladhina kanu yurahilunani fahtamalu hudaji farahhaluhu ala ba'ir alladhi kuntu arkab. Ya, ini masyaallah, ya. Ketika aku kembali untuk mencari, karena tadi hilang, ya, hilang kalungnya. Aku kembali mencari-cari kalungku tersebut. Fahabsani ibtigha'uhu, aku mencari kalung tersebut. Ya, masya Allah, ini membuat lama sekali, banyak sekali waktu yang terambil gara-gara mencari kalung tersebut. Karena kelamaan mencari tersebut, aqbala ar-rahtul ladzina kanu yurahilunani, orang-orang para sahabat yang ditugaskan untuk membawa Aisyah tadi, ya, bisa dipahami, para sahabat yang ditugaskan untuk membawa Aisyah, untanya Aisyah tadi, pulang. Mengapa mereka pulang? Ya, subhanallah, ini terjadi.
Mereka membawa juga itu hudaj atau tempat Aisyah di atas unta. Nah, kemudian wahum yahsabuna anni fi. Mereka mengira bahwa saya sudah ada di atas unta tersebut, padahal saya masih mencari kalung. Ya. Nanti dijelaskan mengapa orang tersebut meninggalkan Aisyah. Yang seharusnya Aisyah sudah kembali. Aisyah kembali lagi mencari kalungnya. Tiba-tiba mereka berangkat dan mereka mengira bahwa Aisyah sudah ada di atas unta. Qalat wa kana an-nisa'u idzaka khifafan, ya, bahwa wanita-wanita di zaman kami itu adalah wanita-wanita yang kurus. Ya, kami kurus, ya. Kami kurus, ya, tidak banyak daging, ya, karena kami hanya orang-orang yang makan sedikit saja, ya, segenggam dari makanan saja, ya. Falam yastankiril qaumu khiffatal hudaj hina rafa'uhu wa hamaluhu, ya. Ini yang membuat, ya, karena kami ini adalah orang-orang yang kurus, sehingga orang-orang yang mengangkat yang mengantar unta Aisyah radhiyallahu taala anha ini tidak heran. Artinya memang untanya ini memang pasti merasa ringan aja karena Aisyah radhiyallahu taala anha kurus, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha kurus. Kemudian faba'athul jamal wasaru wa wajadtu 'aqdi ba'da ma istamarra al-jaysh faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wa la mujib. Ini penting. Setelah pergi, alhamdulillah, kata Aisyah, aku mendapatkan kalungku. Nah, tentunya ini kejadian di malam hari. Ba'da mastamarra al-jaysh. Artinya saya mendapati kalung saya ini setelah hilang atau sudah pergi lagi. Para pasukan berangkat, ya, para pasukan sudah berangkat. Faji'tu manazilahum, aku datang ke tempat mereka beristirahat tadi. Walaysa biha da'in wala mujib, ternyata sudah tidak ada orang. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qauma sayafkiduni fayarji'una ilayya. Ya. Akhirnya saya berdiam di tempat tersebut. Ya, di tempat para tentara tadi berdiam diri. Aku berdiam di tempat tersebut dan aku mengira bahwa, ya, para pasukan pasti akan merasa kehilangan saya dan akan kembali ke saya. Fabaina ana jalisah, apa yang terjadi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ghalabatni aynaya fanimtu. Ngantuk sekali, akhirnya saya tidur di tempat tersebut, di tempat peristirahatan tersebut. Ya, beliau tertidur. Apa kata beliau? Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma adh-Dhakwani qad arrasa min wara'il jaysh. Ada seorang sahabat yang tertinggal, ya. Ada seorang sahabat yang tertinggal namanya Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Beliau tertinggal, ya. Qad arrasa min wara'il jaysh. Faddalaja fa asbaha 'inda manzili fa ra'a sawada insan. Tiba-tiba dia masuk atau datang ke tempat dekatnya Aisyah, ini Safwan. Dalam keadaan di malam hari ia melihat ada berwarna hitam. Tentunya itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang tertidur. Dia melihat warna hitam yang sedang tertidur. Ini siapa? Ini Safwan. Melihat Aisyah yang tadi menunggu agar dijemput, yang tertinggal. Fa'atani fa'arafani hina ra'ani, kata Aisyah. Dia ingin mendatangi tempat saya dan dia mengetahui saya ketika dia melihat saya. Ya, dia tahu ketika dia melihat saya. Wa qad kana ra'ani qabla an yutraba 'alayya al-hijab. Dan Safwan ini sudah memang dia pernah melihat saya sebelum turun ayat hijab. Nah, berarti apa? Berarti Aisyah radhiyallahu taala anha di sini memang menggunakan hijab, ya, tertutup. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan tertutup di sini, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah? Di mana tadi? Fa khammartu wajhi.
Ya, bisa jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tidur, dia agak terbuka. Ketika datang Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu taala anha, akhirnya Aisyah radhiyallahu taala langsung menutupnya. Namun kata Aisyah, dia mengenali saya karena memang dia pernah melihat saya sebelum ayat hijab ini turun. Tamam. Kemudian nah, di sini wallahi, lihat kalimatnya. Wallahi ma kallamani kalimah wala sami'tu minhu kalimah ghairu istirja'ihi hatta anakha rahilatahu fawati'a ala yadiha farakibtuha. Ya, apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak mendengar satu kata pun dari Safwan. Artinya saya tidak ada pembicaraan sedikit pun kecuali ghairu istirja'ihi. Istirja' ini kalimat, jadi Safwan ketika melihat bahwa itu adalah seorang perempuan dan dia adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaget dia. Ya, akhirnya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu saja. Kemudian dia tidak ada berbicara sedikit pun bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Safwan? Ya. Safwan langsung menyiapkan unta. Kemudian dia menunggu agar Aisyah radhiyallahu taala anha naik ke atas unta tersebut, kemudian dibawa menuju kepada para pasukan. Nah, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Fahalaka man halaka fi sya'ni wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Begitu celakalah orang-orang yang menuduh saya, dan di antara bos yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut adalah siapa? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Ya. Apa yang terjadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan zina bersama siapa? Safwan ibn al-Mu'attal. Ya, karena sama-sama tertinggal dan Safwan yang membawa menaikkan Aisyah di atas untanya. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik menyebarkan ke kota Madinah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina. Wal'iyadzu billah. Ya. Padahal apa kata Aisyah tadi? Wallahi ma sami'tu minhu kalimah. Aku tidak mendengar satu kalimat pun kecuali ketika dia mengatakan innalillah. Kagetnya itu. Ya. Tamam. Faqadimna al-Madinah fashtakaitu hina qadimna syahran. Sampai ke Madinah dan kata Aisyah, aku sakit selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan tersebut, ya, saya tidak pegang WA, saya tidak buka WhatsApp, saya tidak apa, saya di dalam rumah. Wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifk. Adapun fitnah yang beredar di kota Madinah tersebut sudah tersebar sekali. Ya. Sudah tersebar sekali sehingga wala ash'uru bi syai'in min dzalik, dan aku tidak tahu, aku tidak merasa sedikit pun tentang kisah yang beredar atau fitnah yang beredar di Madinah ketika itu. Ya, kalau di Indonesia ya beredar di televisi. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la ara min Rasulullah al-lutf alladhi ara minhu hina ashtaki. Ya. Tapi yang mengherankan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kelembutan beliau, atau aku tidak mendapati muamalah atau perlakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuan sebagaimana perlakuan ketika saya sedang sakit. Dulu ketika saya sakit Rasulullah begitu baik sekali. Namun perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sakit sekarang ini seadanya saja, biasa-biasa saja. Ini yang dipertanyakan oleh Aisyah. Ini yang membuat saya heran, kenapa Rasulullah seperti itu. Artinya gerak-geriknya berbeda. Aisyah belum menyadari bahwa Rasulullah sudah mengetahui kabar atau sudah mendengar kabar tentang Aisyah. Ya, kenapa Rasulullah tidak mengetahui apakah itu benar atau tidak? Karena ketika itu Allah belum menurunkan ayat yang menjelaskan tentang Aisyah. Ayat yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya.
innama yadkhulu Rasulullah fayusallimu thumma yaqul kaifa tikum. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bertemu, beliau hanya masuk ke dalam kamarku, hanya bertanya bagaimana keadaanmu, itu saja. Inilah kata Aisyah yang membuat saya heran, dan saya tidak merasa sedikit pun saya melakukan sebuah kesalahan, kata Aisyah. Padahal di kota Madinah ketika itu sudah tersebar bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hatta kharajtu ba'da ma naqiht, ya. Saya nanti saya merasakan bahwa ternyata ada masalah ketika saya keluar setelah saya sembuh, dan saya keluar bersama dengan Ummu Mistah. Nah, saya keluar bersama Ummu Mistah ini di zaman Rasulullah SAW tentunya, bersama Ummu Mistah untuk buang air, ya, untuk buang air di malam hari. Di malam hari. Nah, setelah Aisyah dan Ummu Mistah ini selesai buang air, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha selesai buang hajat, dia kembali. Ketika dia kembali, tiba-tiba Ummu Mistah ini tersandung seperti itu, ya. Tersandung, ya, entah terjatuh atau tidak. Ketika dia tersandung, ia langsung berbicara mengatakan, ya, dia langsung mengatakan ta'isa Mistah, ya, celakalah Mistah. Ummu Mistah anaknya berarti Mistah, ya, anaknya namanya Mistah, ya. Dia katakan celakalah Mistah. Apa kata Aisyah ini di malam hari setelah, bagaimana mungkin, bi'sa ma qulti, keterlaluan sekali yang engkau katakan. Bagaimana mungkin engkau mengejek atau menjelekkan orang yang pernah ikut pada perang Badar? Qalat, Ummu Mistah, ibunya Mistah tadi, yang ketika terjatuh dia langsung mengatakan celakalah Mistah, anaknya sendiri. Apa kata Aisyah? Bagaimana mungkin engkau menjelekkan Mistah, anakmu sendiri, dan dia adalah orang yang min ahlil Badr. Apa kata Ummu Mistah? Ya, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mistah? Apa kata Aisyah? Apa yang dia katakan? Ibu dari Mistah mengatakan, menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kabar tentang fitnah. Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan zina bersama Safwan. Apa kata Aisyah? Fazdattu maradan ila maradi. Aku saking kagetnya mendengar kabar tersebut, semakin sakit, ya, saking sakit. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah fasallama thumma qala kaifa tikum faqultu lahu. Aku pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya bertanya kepada saya, ya, kaifa tikum, ya, bagaimana kabarmu? Rasulullah tidak banyak bertanya, yang dia tanya hanya tadi itu saja, kaifa tikum. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, ya, karena Aisyah ketika sudah kembali ke rumah sudah mengetahui juga, dikatakan beliau sudah mendengar, artinya ingin sudah mendengar kabar bahwa di kota Madinah Aisyah radhiyallahu taala anha sudah digunjing bahwa dia dikabarkan melakukan zina dengan Safwan, ya. Sehingga ketika sampai ke rumahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa tikum, bagaimana kabarmu?" Aisyah langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'dzanu, apakah engkau memberikan saya izin? Aku ingin bertemu dengan ibu dan bapakku." Siapa ibu dan bapak dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha tentunya. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kepada Abu Bakar, ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kepada Abu Bakar, dia langsung bertanya tentang kabarnya, ya, atau ingin mengetahui apa sesungguhnya yang sudah terjadi, ya. Ingin sekali Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi.
Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada bapaknya, ya ummatah, limadha yatahaddatsun nasu bihi? Ya. Wahai ibuku, apa sebenarnya yang orang bicarakan ini? Dikatakan, aku setelah tambah sakit, atadzanu li qalat wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar fa adzina li faji'tu abu fa qultu li ummi ya ummata. Dalam di sini istri Abu Bakar atau ibu dari Aisyah radhiyallahu taala anha percaya, dan dia percaya bahwa anaknya ini tidak melakukan zina. Namun ia tidak bisa apa-apa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah dalam keadaan bahkan dikatakan selama 1 bulan penuh Rasulullah galau. Kenapa? Rasulullah biasanya ketika mendapati masalah maka akan turun jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ini belum ada turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah belum menurunkan ayat berkenaan dengan Aisyah sehingga tidak ada jawaban. Nah, tamam. Kemudian apa kata Aisyah? Fabakaitu tilkal laila hatta asbahtu. Dalam sebuah riwayat Aisyah bertanya, ya wahai ibuku, wahai bapakku, apakah Rasulullah betul-betul mengetahui kejadian tersebut? Kata bapak dan ibunya, iya, Rasulullah tahu tentang fitnah tentang kabar yang berkenaan dengan kamu. Dan dikatakan betul-betul Rasul sangat galau. Apakah ini betul-betul Aisyah melakukan zina? Sementara dia adalah istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang membuat Aisyah semakin galau dan dia semakin sakit. Apa kata dia? Fabakaitu hatilkal laila hatta asbahtu la yarqali dam'un wa la aktahilu binaum. Tidak bisa aku tahan air mataku mengalir terus, kata ibu kita Aisyah, dan aku tidak mampu tertidur. Ya, kata Aisyah. Kemudian apa kata Aisyah? Ketika itu Rasulullah memanggil Ali dan memanggil juga Usama ibn Zaid. Ya. Karena tidak ada wahyu. Rasulullah meminta pendapat Ali dan pendapat Usama tentang apa? Aku ingin memisahkan, pisah. Aku ingin pisah, firaku ahli. Aku ingin pisah dengan Aisyah. Artinya apa pendapatmu wahai Usama, wahai Zaid? Apa kata Usama? Usama mengatakan, fa amma Usama ibn Zaid fa asharu ala Rasulillah billadhi ya'lam min bara'ati ahlihi. Ya Rasulullah, istri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu adalah istri yang terbaik, dan aku mengenali Aisyah radhiyallahu taala sebagai orang yang baik dan dia adalah orang yang terbebas dari tuduhan tersebut. Wabilladzi alam fi nafsihi lahu minal wud, dan aku tahu begitu cintanya engkau ya Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku membenarkan bahwa dia tidak melakukan pekerjaan tersebut, fitnah tersebut. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik wan nisa'u siwaha katsir. Ya Rasulullah, Allah tidak membuat engkau sempit. Sesungguhnya masih banyak perempuan selain Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Namun dikatakan wa in tas'alil jariyah tasduqal khabar. Ya. Tapi coba engkau tanya kepada seorang jariyah. Sehingga Rasulullah memanggil seorang budak perempuan bernama Barirah. Dikatakan, ya Barirah, apa pendapatmu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka Barirah mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi in ra'aitu minha amran qattun aghmisuhu 'alaiha aktsaru min annaha jariyatun haditsatus sin tanamu 'ala ajini ahliha fata'ti ad-dajinu fata'kuluhu. Ya Rasulullah, aku tidak mengetahui Aisyah kecuali dia adalah seorang yang masih muda, seorang istri yang masih muda yang begitu taat kepada suaminya. Saking taatnya kepada suaminya, dia meninggalkan adonan kuenya demi untuk tidur bersama suaminya, sehingga adonan tersebut bisa jadi dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Ya, ini adalah bentuk penjelasan dari Barirah tentang bagaimana Aisyah, bagaimana kesungguhan Aisyah
kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak berkhianat tentunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau berdiri naik ke atas mimbar. Fasta'dzara min Abdullah bin Ubay bin Salul, qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Dan di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral muslimin, di hadapan kaum muslimin, man ya'dziruni min rajulin qad balagha minni adahu fi ahli baiti. Siapa yang ingin menolong saya atau yang ingin membantu saya tentang orang yang sudah menuduh istri saya, tentang orang yang menuduh istri saya. Kemudian fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan, demi Allah kata Rasulullah, aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Tidak ada yang aku ketahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Namun sekarang ini aku betul-betul tidak tahu mau mengatakan apa, belum ada ayat yang turun. Kemudian walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Aku juga mendengar bahwa Safwan yang dituduh berzina dengan Aisyah, dia adalah orang yang aku kenali sebagai orang yang baik. Kemudian ketika itu berdirilah Sa'ad ibn Mu'adz. Artinya ketika itu antara suku Aus dan Khazraj yang berada di Madinah hampir bertengkar dikarenakan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut artinya diantaranya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun mereka di antara mereka ada yang dari kalangan kami, dari kalangan Aus atau dari kalangan Khazraj, maka kami akan pukul mereka, kami akan hukum mereka. Terjadilah perdebatan ketika itu. Terjadilah perdebatan ketika itu. Nah, sampai pada saat ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha pulang ke rumahnya. Di dalam rumahnya, kita percepat sedikit, kita ambil setelahnya faidah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sudah pulang, kemudian ketika di rumah, Aisyah berada di sini sedang duduk. Kemudian di sampingnya bapak dan ibunya. Kemudian kata Aisyah, "Fabainama huma jalisani 'indi wa ana abki ista'dzanat alayya imra'atun minal ansar." Tiba-tiba ada datang seorang wanita dari Ansar, datang juga ke dalam rumah, dan aku di sini, bapakku dan ibuku. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia datang kemudian menangis, aku pun menangis. Ketika kami sedang menangis, Aisyah tidak bisa bertahan. Artinya kaum muslimin sudah mengetahui semua tentang kisah Aisyah, dan Aisyah mau tidak mau tidak ada yang mampu membelanya ketika itu. Rasulullah sebagai seorang Rasul juga tidak mampu membela Aisyah. Rasulullah tidak mau membela Aisyah karena belum ada ayat yang turun. Tidak mudah. Mau cari bukti juga tidak ada. Ini di tengah padang pasir kejadiannya. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba datang. Datang kemudian duduk. Namun apa kata Aisyah? Akan tetapi ia tidak duduk di sampingku. Apa kata Aisyah? Walam yajlisu indi mundzu qila wa qil wa qad labisa syahran la yuha ilaihi fi sya'ni syai'un. Dan Rasulullah itu, kata Aisyah, tidak pernah duduk di sampingku, apalagi tidur, tidak pernah duduk di sampingku semenjak kabar fitnah itu terjadi. Masya Allah. Semenjak kabar fitnah itu terjadi, tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri, kemudian beliau bersyahadat, kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya aku sudah sampai kepadaku kabar tentang begini dan begini. Kalau memang, kata Rasulullah, fa in kunti bari'ah fasayubri'ukallah, kalau memang engkau wahai Aisyah adalah orang yang tidak melakukan zina tersebut, maka saya percaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah tsumma tubi ilaihi. Apa kata Rasulullah? Tapi kalau memang engkau salah dan memang engkau melakukan perbuatan tersebut, maka istighfarlah dan taubatlah engkau. Bagaimana dirasakan, bagaimana perasaan Aisyah ketika Rasulullah menyampaikan perkataan ini? Ya Aisyah, kalau memang engkau
benar tidak melakukan zina, maka insya Allah Allah akan membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Tapi kalau memang engkau melakukan zina, ya bertobatlah. Apa kata Aisyah? Qalat falamma qada Rasulullah maqalatahu qala sadam'i hatta ma ahissu minhu qatrah. Ketika Rasulullah selesai berbicara, aku tidak tahan lagi dari meneteskan air mata. Ya. Sedih sekali Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah menuduhnya seperti itu. Artinya bukan Rasulullah menuduh, tapi Rasulullah tidak sedikit pun membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku mau mengatakan apa lagi tidak bisa. Sehingga saking tidak mampunya Aisyah mengatakan apa-apa ketika sudah sesak sekali hatinya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa kata Aisyah kepada bapaknya Abu Bakar? Dia mengatakan, "Qultu li abi ajib anni Rasulullah." Bapak, wahai abiku Abu Bakar, tolong jawabkan Rasulullah itu bicara kepada dia. Apa kata bapaknya Rasulullah? "Wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah." Wahai anakku, aku tidak tahu mau bicara apa ke Rasulullah. Akhirnya Aisyah mengatakan lagi kepada ibunya, "Wahai ibuku, tolong jawabkan saya Rasulullah." Apa kata ibunya? "Wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah." Wahai anakku, aku juga tidak tahu apa yang mau saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Muhammadun Rasulullah.